Perdebatan soal jabatan sipil apa yang boleh diduduki seorang polisi aktif masih belum usai. Mahkamah Konstitusi memang sudah mengeluarkan putusan nomor 114 tahun 2025 yang melarang polisi aktif menduduki jabatan di luar institusi kepolisian. Namun kemudian Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengeluarkan Perpol nomor 10 tahun 2025 yang memuat ketentuan penugasan anggota polisi di setidaknya 17 lembaga dan kementerian. Yang terbaru, Presiden Prabowo berencana menerbitkan peraturan pemerintah yang mengatur soal polisi di jabatan sipil. Pemerintah mengklaim ini akan mengakhiri perdebatan soal penugasan anggota Polri. Apalagi di Undang-Undang ASN juga ada pengaturan jabatan tertentu yang dapat diduduki anggota kepolisian dan dapat ditetapkan melalui peraturan pemerintah. Kita sampai pada kesepakatan bahwa kita akan segera menyusun rancangan peraturan pemerintah. Di dalam pasal 19 Undang-Undang ASN itu disebutkan bahwa jabatan ASN itu diisi oleh ASN. Tapi jabatan ASN dapat diisi ya, dari prajurit TNI dan anggota kepolisian negara Republik Indonesia yang jabatan-jabatan tertentu. Jabatan-jabatan tertentu apa saja, ya, itu akan diatur dalam bentuk peraturan pemerintah. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang bakal menerbitkan peraturan pemerintah. Dia menyatakan institusi kepolisian akan taat kepada PP yang bakal dibuat. Sebagai institusi yang taat hukum, kami tentunya sangat menghormati apa yang nanti akan menjadi keputusan PP ataukah nanti ada rencana selanjutnya apabila memang itu akan dimasukkan di revisi Undang-Undang Kepolisian, prinsipnya kami dari institusi Polri akan sangat menghormati. Sebelumnya, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal Listio Sigit Prabowo menerbitkan peraturan Polri yang memuat penugasan anggota kepolisian aktif di luar struktur polisi. Dalam peraturan Polri nomor 10 tahun 2025, penugasan anggota Polri tak hanya di kementerian atau lembaga negara, tetapi juga bisa di organisasi internasional dan kantor perwakilan asing. Menurut Hakim Konstitusi Ridwan Mansur, Pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Polri punya substansi yang sama dengan Pasal 10 ayat 3 TAP MPR, yakni menegaskan anggota Polri hanya dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri. Secara substansial, kedua ketentuan tersebut menegaskan satu hal penting, yaitu anggota Polri hanya dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian. Artinya, apabila dipahami dan dimaknai secara tepat dan benar, tanda kutip mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian adalah persyaratan yang harus dipenuhi oleh anggota Polri untuk menduduki jabatan di luar kepolisian. Peraturan pemerintah soal penugasan polisi di luar kepolisian bakal digodok Kementerian Pan-RB dan dikoordinasikan dengan Kementerian Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. Peraturan pemerintah tersebut direncanakan rampung Januari 2026. Tim Liputan Kompas TV. Kita akan bahas rencana penerbitan peraturan pemerintah soal penugasan anggota Polri di jabatan sipil bersama dengan dalam sambungan jaringan ada anggota Komisi 3 DPR dari fraksi Partai Nasdem Rudianto Lalo, juga ada Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid. Selamat malam Pak Rudi juga Bang Usman. Selamat malam. Selamat malam Pak Usman, Pak Rizka. Malam. Terima kasih sudah hadir. Saya ke Bang Usman dulu. Apakah dengan adanya rencana penerbitan peraturan pemerintah, ini bisa jadi solusi Bang Usman untuk polemik Perpol terkait dengan jabatan yang bisa diisi oleh anggota Polri aktif? Ya, ini sebenarnya problematika yang cukup rumit ya. Kenapa demikian? Karena sebenarnya putusan MK itu sudah sangat jelas bahwa Pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Kepolisian sebenarnya melarang anggota kepolisian untuk duduk di jabatan di luar kepolisian kecuali kalau yang bersangkutan mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian. Nah,
undang-undang kepolisian sebenarnya bermasalah di segi penjelasan, karena di dalam penjelasan dikatakan jabatan di luar kepolisian yang dimaksud adalah jabatan yang tidak punya sangkut paut dengan kepolisian atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri. Dengan demikian, pasal yang secara limitatif jelas membatasi duduknya anggota Polri yang aktif di jabatan di luar kepolisian menjadi absurd lagi, menjadi karet sifatnya gitu, menjadi dibolehkan, dan ini sebenarnya sedang dikoreksi oleh putusan Mahkamah Konstitusi, dan ini juga selaras dengan TAP MPR nomor 7 tahun 2000 yang membawa semangat dari politik hukum yang menempatkan Polri sebagai alat pelaksana kebijakan keamanan negara. Nah, dalam konteks ini putusan MK, kedudukan hukumnya itu di atas dari peraturan Kapolri misalnya yang nomor 10 tahun 2025. Dan juga di atas dari peraturan pemerintah yang hendak diterbitkan. Di dalam hukum itu ada azas, namanya azas lex superiori derogat legi inferiori. Jadi ketentuan hukum yang lebih tinggi itu mengatasi ketentuan hukum atau peraturan hukum yang ada di bawahnya. Nah, pertanyaannya adalah letak putusan MK ini ada di mana? Kan tidak mungkin ia di bawah peraturan pemerintah, bahkan tidak setara dengan pemerintah. Dia lebih tinggi daripada peraturan pemerintah. Demikian pula kalau dibandingkan dengan peraturan Kapolri. Jadi sebenarnya kritik pada Kapolri melawan putusan MK akan berlanjut dengan kritik kepada pemerintah yang juga dianggap melawan keputusan MK gitu. Tapi saya ngerti bahwa kalau putusan MK itu segera dilaksanakan, ada banyak jenderal polisi ya dari jabatan dirjen, sekjen dan seterusnya di kementerian-kementerian yang harus mundur, dan itu memunculkan pertanyaan kalau mereka tidak mau mundur dari dinas kepolisian, mau ditempat di mana gitu. Itu saya kira pertanyaan praktisnya gitu. Dan itu nggak bisa dijawab dengan melanjutkan penerbitan peraturan yang justru bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi, dengan lex superiori tadi itu. Inilah yang menurut Bang Usman jadi kompleks masalahnya, nggak cuma menerbitkan peraturan yang mana yang bertentangan dengan yang mana, tapi juga secara praktis jadi masalah. Nah, Pak Rudi, kalau misalnya ini diterbitkan peraturan pemerintah, bagaimana agar ini tidak bertentangan dengan tata urutan peraturan perundang-undangan? Satu, yang kedua adalah tidak bertentangan dengan asas hukum lex superiori, derogat legi inferiori yang tadi kita sudah bahas. Iya. Ya tentu kami saat ini juga pada legislasi DPR sudah memprioritaskan revisi Undang-Undang Polri 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memang terjadi perdebatan ya soal institusi anggota Polri yang bisa bertugas di luar institusi Polri. Dan apa yang disampaikan oleh pemerintah lewat Menteri Koordinator Hukum Profesor Yusril untuk kemudian mengakhiri debat polemik dengan menerbitkan PP, ya kita menghormati itu karena memang norma dalam undang-undang kepolisian ini memang tidak jelas, tidak tertulis diatur itu. Beda dengan undang-undang TNI, diatur dalam pasal 47 jelas ada 6 kementerian lembaga yang bisa menempatkan anggota TNI. Di Polri tidak ada, sehingga inilah yang menjadi banyak penafsiran. Ada yang menafsir ini tidak bertentangan dengan MK, ada yang menafsir bertentangan dengan MK. Dan saya kira pembuatan peraturan pemerintah itu kan ada dua, bisa atributif pendelegasian dari undang-undang, bisa juga kalau dalam norma undang-undang itu tidak jelas sehingga pemerintah berinisiatif membuat peraturan pemerintah yang mengatur itu. Pertanyaan tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Bang Usman, bagaimana mungkin PP kalau dipandang lagi bertentangan dengan putusan MK misalkan. Kami menyampaikan bahwa saat ini Komisi 3 setelah masa reses ini akan menerima masukan-masukan dari masyarakat, ya praktisi, akademisi hukum terkait sekaitan revisi Undang-Undang Polri. Kalau memang PP juga dipandang bertentangan, nanti kami juga memikirkan bagaimana kemudian pengaturan ini diatur dalam Undang-Undang revisi Undang-Undang Polri. Saya kira lebih konkret dan lebih jelas supaya tidak ada lagi tafsir-tafsir lain atau perbedaan pendapat. Ini kan Pak putusan MK kita menimbulkan penafsiran baru. Ya, karena ada yang menafsir sepanjang ada sangkut paut dengan kepolisian, keamanan, ketertiban sebagaimana Konstitusi pasal 30 penegakan hukum, itu bisa saja
anggota Polri bertugas seperti BNPT, BNN, KPK sekaitan dengan ada penegak hukum. Tetapi di sisi lain ada yang berpendapat jelas kok ini sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi penjelasan pasal 28. Nah, hari ini yang regulasi antaranya memang adalah pemerintah kalau mau lebih cepat lewat peraturan pemerintah. Tapi kalau mau menunggu bersabar tunggu revisi undang-undang Polri yang akan setelah masa reses akan kita gulirkan. Ya. Kira-kira begitu. Kalau Bang Usman melihatnya apakah ini urgent untuk cepat-cepat melalui jalur PP atau semestinya lewat jalur undang-undang, kalau mau ya revisi undang-undang dikaji kembali melibatkan banyak pihak untuk menghindari dispute lebih dalam lagi? Ya sebenarnya kalau misalnya kita mau jujur, ya harusnya dengan putusan MK ini seluruh perwira tinggi Polri yang ada di luar kepolisian, misalnya di kementerian-kementerian, ya harus mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian. Sebenarnya perintahnya jelas, normatif, limitatif. Dengan kata lain, putusan MK itu sudah bersifat expressis verbis gitu, jadi terang benderang gitu. Kalau kata orang Jawa, cetok wilo-wilo gitu. Jadi nggak bisa ditafsirkan lain. Nah, jadi kalau sekarang pemerintah mau menerbitkan peraturan pemerintah untuk membenarkan keberadaan polisi aktif di dalam kementerian-kementerian, itu pemerintah seperti tidak mengerti, tidak belajar hukum gitu. Meskipun yang tadi menyatakan adalah Menteri Koordinator Bidang Hukum, jadi seperti nggak mengerti azas-azas hukum yang benar gitu. Misalnya tentang lex superiori derogat legi inferiori, seperti tidak paham masalah azas-azas hukum yang paling dasar, dan seperti tidak paham tentang tata urutan peraturan perundang-undangan. Mana yang lebih tinggi, konstitusi, putusan Mahkamah Konstitusi, undang-undang, peraturan pemerintah, atau peraturan Kapolri gitu. Tapi sekali lagi ini adalah akibat dari kebijakan pemerintah yang selama ini ya, melakukan pembinaan jenjang karir secara tidak mengikuti kaidah peraturan perundang-undangan. Misalnya bertumpuknya jumlah perwira tinggi di TNI atau di Polri gitu. Akibat misalnya dulunya pemerintah, katakanlah presiden mengangkat jabatan Kapolri atau jabatan Panglima dari generasi yang sangat muda gitu, sehingga terjadi kemandekan perwira, terjadi penumpukan perwira tinggi, dan mereka membutuhkan tempat untuk katakanlah berkarya gitu, difungsi dikaryakan gitu, dan akhirnya untuk mengatasi problem-problem penumpukan itu ditempatkan di berbagai posisi jabatan eselon 1 gitu, dirjen, kemudian sekjen, dan itu mengganggu pembinaan karir pegawai negeri. Banyak orang misalnya sudah sekolah dari jauh-jauh hari, APDN, kemudian STPDN, kemudian IIP, tiba-tiba tidak bisa menjabat jabatan eselon 1 karena sudah ditempati oleh TNI aktif atau oleh polisi aktif yang tidak pernah mengikuti jenjang karir, jenjang pendidikan sebagaimana PNS biasa atau ASN biasa. Saya punya kenalan misalnya Pak Waswok, sekarang Sekda di Papua, itu dia dari kecil, dari bawah sekali, dari APDN, kemudian dari STPDN. Kalau ke depan dia orang yang sangat punya integritas, dan kalau ingin ditempatkan sebagai pejabat direktur jenderal atau sekretaris jenderal di sebuah kementerian, tidak bisa karena diisi oleh TNI aktif atau diisi oleh polisi aktif yang tidak pernah mengikuti jenjang pendidikan pegawai negeri. Jadi ini adalah kebijakan pemerintah pusat sendiri yang keliru, dan akibatnya ada komplikasi hukum. Pertentangan atau perlawanan terhadap putusan MK sekarang bukan hanya dilakukan oleh Kapolri tapi juga oleh pemerintah gitu. Ini sangat mengajarkan bagaimana melanggar hukum atau melawan hukum, dan DPR kalau kemudian melakukan revisi ini sama nasibnya seperti Undang-Undang TNI. Jadi melanggar dulu, jadi ada perwira TNI ditempatkan misalnya di Kejaksaan Agung dan di tempat-tempat lain. Lalu karena itu melanggar, lalu undang-undangnya dirubah supaya tidak melanggar. Saya kira presiden yang sangat buruk di dalam dunia legislasi dan penegakan hukum di Indonesia. Nah, kalau begitu Pak Rudi, bagaimana agar masalah yang terjadi dari mulai merit sistemnya dan sekarang masih ada pertentangan secara aturan, ini bisa diselesaikan secara legal pula, tidak menabrak aturan lainnya? Dan apakah harus buru-buru pakai PP atau tidak menunggu revisi dulu? Kalau tadi Pak Rudi juga melihat ada dua opsi, sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam. Ini nih yang gue cari, aku Viva. Ngelewatin teknologi yang ngejaga kemurniannya. Jernih banget, bikin sejuk di tiap teguk. Ini air mineralnya baik untuk tubuh. Aku Viva, murni, pasti sejuknya. Dari Wings Food.
Pop News setiap Sabtu dan Minggu pukul 9:30 pagi di Kompas TV. Pas aku coba Le Mineral, seger banget, nggak bikin enak sama sekali. Benar, karena Le Mineral dari pegunungan terpilih. Setiap tetesnya melewati lapisan batuan alami, membuat airnya lebih sehat, lebih segar. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral. Gua udah buktiin, banyak banget manfaatnya. Dulu pas lagi sholat, sendi itu sakit banget. Setelah setiap hari minum kolagena, nyeri-nyeri, sakit sendi, hilang. Tadinya gue pikir ini buat cewek. Ternyata Bisa buat cowok juga. Kolagena, susu steril dengan 1000 mg kolagen dan kalsium. Sendi jadi kuat, tulang padat, kulit sehat. Kolagena, susu awet muda. Terbukti, kolagena banyak banget manfaatnya. Baru nih, teh pucuk less sugar. Dari 100% pucuk teh pilihan. Tinggi antioksidan. Rendah gulanya. Seger, sehat lagi. Pilihan lebih sehat dari Bepom. Teh pucuk less sugar. Pucuk tehnya rendah gulanya. Indonesia Update, Senin sampai Jumat pukul 3 sore, live. Baru nih, teh pucuk less sugar. Dari 100% pucuk teh pilihan. Tinggi antioksidan. Rendah gulanya. Seger, sehat lagi. Pilihan lebih sehat dari Bepom. Teh pucuk less sugar. Pucuk tehnya rendah gulanya. Gua udah buktiin, banyak banget manfaatnya. Dulu pas lagi sholat, sendi itu sakit banget. Setelah setiap hari minum kolagena, nyeri-nyeri, sakit sendi, hilang. Tadinya gue pikir ini buat cewek. ternyata Bisa buat cowok juga. Kolagena, susu steril dengan 1000 mg kolagen dan kalsium. Sendi jadi kuat, tulang padat, kulit sehat. Kolagena, susu awet muda. Terbukti, kolagena banyak banget manfaatnya. Baru nih, teh pucuk less sugar. dari 100% pucuk teh pilihan. Tinggi antioksidan. Rendah gulanya. Seger, sehat lagi. Pilihan lebih sehat dari Bepom. Teh pucuk less sugar. Pucuk tehnya rendah gulanya. Kompas Pagi setiap hari pukul 4:30 pagi di Kompas TV. Aku sering melihat galon cuci ulang disimpan di tempat yang kotor. Jujur takut, bersih nggak ya untuk anak dan keluargaku? Kami mengerti kekhawatiran ibu. Untuk itu, Le Mineral menggunakan galon yang selalu baru agar terjamin kebersihannya. Le Mineral. Sasaran setiap Rabu pukul 10:30 malam di Kompas TV. pas aku coba Le Mineral, seger banget, nggak bikin enak sama sekali. Benar, karena Le Mineral dari pegunungan terpilih. Setiap tetesnya melewati lapisan batuan alami, membuat airnya lebih sehat, lebih segar. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral. Mulai dari transaksi harian, bisnis, hingga masa depan, SMBC Indonesia hadir melayani semua. Buat bisnis melaju, tumbuhkan investasi, buat mimpi jadi nyata, bersama lebih bermakna. Baru nih, teh pucuk less sugar. dari 100% pucuk teh pilihan. Tinggi antioksidan. Rendah gulanya. Seger, sehat lagi. Pilihan lebih sehat dari Bepom. Teh pucuk less sugar. Pucuk tehnya rendah gulanya. Ia butuh kenyamanan, ada mie sedap ayam bawang, resep baru. Manjakan diri dengan kenyal mie-nya. Bikin rileks. Bawang goreng dan kuah gurihnya. Bikin hangat. Cobain deh, resep barunya mie sedap ayam bawang dari Wings Food. Kompas Pagi setiap hari pukul 4:30 pagi di Kompas TV. Aku Viva melewati 7 tahap nano purifikasi, menjaga dan memastikan setiap tetesnya mengandung mineral baik yang diperlukan tubuh, sehingga begitu sejuk di tiap teguk. Aku Viva, murni pasti sejuknya dari Wings Food. Masih di Sapa Indonesia Malam, kita masih membahas rencana penerbitan peraturan pemerintah soal penugasan anggota Polri di jabatan sipil. Masih bersama dengan anggota Komisi 3 DPR RI, fraksi Partai Nasdem Rudianto Lalo, juga Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid. Pak Rudi, jadi apakah memang kalau menurut Anda harus buru-buru ini diketok palu peraturan pemerintahnya, atau semestinya kalau dari sikap DPR tunggu sampai revisi undang-undang dulu, dikaji lagi undang-undangnya agar tidak bertabrakan dengan aturan lainnya dan menimbulkan dispute lainnya? Ini kan terjadi polemik ya. Polemik yang saya seperti katakan tadi, polemik. Mungkin pemerintah mau mengakhiri polemik, Menteri Koordinator Hukum memberi jawaban buat peraturan pemerintah. Karena dipandang peraturan pemerintah adalah penafsir
undang-undang. Ini kan undang-undangnya mungkin tidak jelas diatur, ini kemudian mau dijelaskan dalam peraturan pemerintah. Tapi itu silahkan menjadi domain kewenangan pemerintah. Kami di DPR fokus pada 2026 ini akan menyelesaikan revisi Undang-Undang Polri. Sekaitan dengan ketidakjelasan seperti pengaturan undang-undang, bagaimana lex scriptanya, lex scriptanya, tertulis, ketegasan, kejelasan, ini harus semua jelas di undang-undang, revisi undang-undang nanti. Jangan lagi seperti undang-undang 2002 yang memunculkan polemik penafsiran-penafsiran beragam. Kita mau undang-undang yang lahir itu jelas. Instansi mana misalkan institusi Polri bisa hadir di institusi lembaga sipil lain. Karena ini juga mungkin karena di konstitusi bantuan bernegara kita di konstitusi jelaskan pasal 34 Polri adalah alat negara yang melayani, melindungi, mengayomi masyarakat serta penegakan hukum. Mungkin debatnya sekaitan dengan penegakan hukum, instansi yang diatur dalam penegakan hukum, maka anggota Polri bisa masuk di situ. Ini satu versi pendapat, sehingga mungkin itu juga lah yang mendasari pimpinan Polri bahwa anggota Polri bisa aktif di luar instansi Polri itu tanpa harus mengundurkan, tanpa harus pensiun. Karena ada dalam konstitusi misalkan penempatan anggota Polri di BNPT, BNN, KPK, mungkin juga di instansi sipil yang ada Gakum penegakan hukumnya. Ya, apalagi revisi KUHAP juga mengatur itu bahwa Polri adalah koordinator penyidik PPNS. Sehingga mungkin ditafsir bahwa anggota Polri pun bisa masuk di luar instansi kepolisian sepanjang sekaitan dengan penegakan hukum dan keamanan ketertiban. Kalau saya melihatnya seperti itu. Bang Usman, kalau yang sudah-sudah presidennya adalah apa yang sudah dibahas oleh pemerintah atau undang-undang apapun aturannya ya, apapun aturan yang sudah diketok pemerintah itu akan segera berlaku. Jadi kan konsekuensi logis yang bisa dihadapi ke depan adalah akan segera berlaku ini peraturan pemerintah gitu kan Bang Usman. Nah, selagi itu akan berlaku, apa yang bisa dilakukan kalau dari masyarakat sipil? Iya, yang pasti kita ingin agar pemerintah mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi kalaupun mau menerbitkan peraturan pemerintah itu perlu diselaraskan dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Karena Mahkamah Konstitusi berperan sebagai penafsir tunggal atau penafsir final interpreter dari konstitusi, maka seluruhnya harus diselaraskan kepada putusan Mahkamah Konstitusi. Tapi yang kedua, pemerintah juga harus memikirkan perwira tinggi kepolisian yang ada di berbagai kementerian itu. Itu kan mereka bukan karena kemauan sendiri mereka berada di sana, melainkan karena penugasan dari Kapolri selama ini yang menggunakan penjelasan pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Kepolisian yang dalam putusan MK sekarang dikoreksi karena pasal penjelasan itu bertentangan dengan batang tubuh pasal 28 ayat 3 sendiri dan pasal 10 dari TAP MPR nomor 7 serta pembagian peran fungsi konstitusional dari polisian sebagai alat misalnya pelaksanaan kebijakan keamanan negara gitu. Jadi saya kira pemerintah harus menyelaraskan putusan Mahkamah Konstitusi melalui peraturan-peraturan pemerintah. Dengan kata lain, peraturan pemerintah tidak boleh bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi karena peraturan pemerintah letaknya berada di bawah dari putusan Mahkamah Konstitusi. Kalaupun nantinya itu tidak sesuai dengan putusan MK, kemana mekanisme menggugat yang bisa dilakukan? Wow, itu saya nggak ngerti lagi ya. Mungkin kalau di MK kan sebenarnya sudah tertinggi. Final and binding harusnya kan? Tapi ya bisa juga ke Mahkamah Agung kalau misalnya mau meninjau ulang peraturan pemerintahnya sendiri gitu. Karena peraturan pemerintah kan ada di bawah undang-undang. Untuk tinjauan hukum atas peraturan pemerintah diajukannya ke Mahkamah Agung. Tapi itu hanya akan memperlihatkan pemerintah seperti berupaya untuk mensiasati gitu atau istilahnya itu mengakali gitu, atau mencari akal untuk tidak mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi. Ini saya kira jadi presiden yang buruk kalau pemerintah akhirnya menerbitkan PP yang bertentangan dengan putusan MK. Mudah-mudahan saya salah, tapi seharusnya pemerintah bisa mengerti bahwa MK adalah penafsir final dari konstitusi dan harusnya putusan itu dipatuhi dan peraturan Kapolri setidaknya dikoreksi, tapi lebih dari soal koreksi juga ada solusi atas nasib dan status dari perwira tinggi yang masih aktif di berbagai kementerian itu, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM sendiri dan seterusnya gitu.
Kalau dari DPR apa langkah yang paling bijak yang bisa diambil saat ini agar secara aturan beres? Kalau tadi kan DPR fokusnya pada revisi Undang-Undang Polri, tapi toh sekarang yang sedang ada di depan mata peraturan pemerintah yang sedang digodok untuk menafsirkan apa yang sudah diputuskan oleh putusan Mahkamah Konstitusi. Tapi di sisi lain juga secara praktis tidak mengganggu secara organisasi, Pak Rudi. Ya, saya kira kita serahkan kepada pemerintah. Ini kan pemerintah sendiri yang mungkin banyak terjadi perbedaan pendapat. Tapi dengan hadirnya Pak Menteri Koordinator Hukum Konferensi Pers, kan ini antar Komite Reformasi Polri berbeda pendapat, berbeda penafsiran soal putusan MK kan. Lalu kemudian ditengahi oleh Profesor Yusril selaku Komite Koordinator Hukum. Biarlah pemerintah mungkin karena pertimbangan regulasi antara mempercepat karena undang-undang butuh waktu, ya silakan saja. Tapi kami di DPR, kalau memang ini perlu diatur dalam revisi undang-undang, kami fokus pada pengaturan dalam undang-undang agar kekuatannya lebih kuat dibanding peraturan pemerintah. Kira-kira begitu. Tapi yang diharapkan tidak bertentangan dengan peraturan undang-undang lainnya, peraturan perundang-undangan lainnya. Terima kasih. Pasti. Terima kasih Pak Rudianto Lalo, anggota Komisi 3 DPR fraksi Partai Nasdem. Terima kasih Bung Usman Hamid, Direktur Eksekutif dan Pak Rudi. Indonesia. Terima kasih Pak Usman. Berikutnya saudara, kami hadirkan informasi banjir bandang terjang Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan. Informasinya usai jeda di Sapa Indonesia Malam. Ini nih yang gue cari, aku Viva.